Halo guys, David sini dan ini adalah review pertama saya buat sebuah MacBook dan langsung ke MacBook Air yang paling baru yang udah pakai chip M1. Sesuai judulnya, di video ini saya bakal ngasih pendapat saya soal nih laptop sebagai pengguna Windows yang udah dari dulu ya, yang dari SD gitu, yang cuma pernah nyentuh komputer yang di pojok kiri bawahnya ada lambang jendela, bukan Apple. Sekarang saya baru berani buat nyoba MacBook karena ngerasa harus nyemplung aja sih, kayak harus ngeliat semua OS yang ada di komputer gitu. Nggak cuma di HP doang yang harus saya cobain, biar bisa lebih nyambung pas diajak ngobrol. Apalagi abis nyobain nih laptop, saya jadi punya pemikiran kalau bakal tambah banyak orang yang tertarik buat pindah dari Windows ke Mac. Di video ini saya bakal jelasin alasan kenapa saya bisa mikir kayak gitu. Sebelumnya saya pengen ucapin terima kasih dulu buat Macbox ID yang udah mau minjemin laptop ini selama sebulan. Sebulan loh, minjemin MacBook buat saya ulik-ulik. Lama juga. Kalau misalnya Anda lagi nyari barang Apple, bisa mampir ke tokonya di Tokopedia. Linknya udah saya taruh di bawah. Saya saranin sih mampirnya di hari Senin aja ya. Karena tiap hari Senin di Tokopedia ada Monday Electro Deals yang ngasih diskon hingga 50% dari berbagai brand pilihan. Cashback hingga 250.000 dan flash sale up to 99% kalau belanja elektronik. Kayak laptop, komputer, kamera, terus ada TV, microwave, bohlam, dan lain-lain. Buat detail soal Monday Electro Deals bisa cek link di bawah juga. Sekarang kita mulai aja pembahasan soal MacBook Air M1 ini yang buat saya sifatnya mirip banget sama iPhone. Ya, ibaratnya kayak julitin keluarga orang lain lah ya. Ngomongin kalau sifat kakak dan adik itu sama aja, atau sifat orang tua dan anak itu mirip aja. Karena ya asalnya dari keluarga yang sama, iPhone dan MacBook juga menurut saya sifatnya sama-sama aja. Sebagai contoh, kita mulai dari spek dan harganya dulu. Paling gampang di bagian ini. MacBook Air yang ada di depan kita ini variannya yang punya memori internal 256GB dan RAM 8GB. Harganya kurang lebih 15 juta. Pas pertama kali tahu soal ini, saya kayak nggak habis pikir gitu. Kok laptop 15 juta cuma dapat memori 256GB? Laptop Asus saya aja yang udah saya pakai selama setahun memorinya udah kemakan 300GB. 256GB mana cukup, bos? Jadi kesan awal saya sama MacBook ini ya mirip iPhone banget. Dari angka spek kerasa overpriced. Laptop Windows dengan harga 15 juta udah dapat memori seberapa gede itu? Minimal 512GB lah, atau enggak 1 tera. Anda sering lah dengar omongan mendang-mending kayak gini. Ya, di dunia HP juga sering kok, dan di sini juga kerasa. MacBook Air M1 ini sendiri punya varian di atas 256GB ya pastinya. Ada yang 512GB, ada yang 1 tera, 2 tera. Cuma selisih angkanya lumayan jauh, jadi mendingan soal storage ini diakalin pakai SSD portable aja. Intinya kesan awal saya kurang meyakinkan karena harganya kedengeran terlalu tinggi gitu buat spek yang didapat. Tapi lama-lama kesan saya soal MacBook Air M1 ini jadi kayak iPhone juga, yang tambah lama dipakai kok tambah kerasa maklum gitu sama harganya. Lama-lama kerasa gitu, kenapa MacBook Air M1 ini pantas dikasih harga segitu. Kayak dari bagian desainnya yang sebenarnya gitu-gitu aja sih, MacBook banget, tapi ya ikonik banget. Pas dipegang seluruh bagian bodinya yang kebuat dari aluminium kerasa mahal. Jauh lebih bagus daripada laptop Windows lain yang harganya sekelas. iPhone juga gitu kan, pas megang rasanya beda aja dari HP Android yang lain. Feel-nya beda. Dan tentu aja sama kayak iPhone yang seneng ilangin port, sifat MacBook juga nggak ada bedanya. Di MacBook Air M1 ini, port yang tersedia cuma 3 aja. Ada 2 lubang Thunderbolt 3 atau USB 4 Type-C di sebelah kiri, dan ada 1 audio jack di sebelah kanan, gitu doang. Jadi kalau mau konekin kabel HDMI ke laptop ini, atau kabel Ethernet, atau USB Type-A, harus pakai yang namanya dongle. Lumayan nyebelin sih, desain yang bagus harus ngorbanin fungsi. Untungnya pas saya ngelihat bagian dalamnya, ya balik jadi happy lagi lah. Touchpad-nya punya ukuran yang gede banget. Palm rest-nya kerasa premium, solid. Karena sekali lagi seluruh bagian bodi dari MacBook Air ini udah kebuat dari aluminium. Mau depan, dalam, bawah, aluminium semua. Laptop ini juga punya 2 speaker yang kualitasnya bagus dan nembakin suaranya langsung ke arah kita. Bukan ke meja dulu baru dipantulin ke kita. Itu beda. Layar yang dipakai oleh laptop ini juga punya resolusi yang tajam. 2560x1600 pixel itu udah di atas Full HD. Dan ukuran layarnya juga 13,3 inci doang. Jadi kerapatan pixelnya bisa lebih tinggi lagi. iPhone juga gitu kan. Layarnya cakep, speakernya bagus walaupun portnya berkurang. Apple kayak tahu gitu kalau kita pakai laptop yang selalu kita sentuh, yang selalu kita lihat, ya bagian layar sama touchpad
keyboardnya juga enak buat diketik. Kalau soal port yang nggak terlalu sering dipakai mungkin ya udahlah, bisa mungkin orang agak lupa dikit lah kalau udah ngelihat dalamnya. Lanjut ke bagian yang dari awal bikin saya parno buat nyobain MacBook, sistem operasinya Mac OS. Pas pertama kali pakai laptop ini lagi setting-setting saya bener-bener bingung cara pakainya. Masih kagok lah, kayak mau konekin mouse Bluetooth aja kayak nggak tahu di mana gitu. Terus nggak tahu cara screenshotnya gimana, sistem file di dalamnya masih bikin saya tersesat. Tapi untungnya ada yang namanya Google. Tinggal ketik aja apa yang kita bingung dan jawabannya bakal langsung keluar semua. Dan satu lagi, untung ada yang namanya Spotlight. Ini salah satu fitur dari macOS yang saya suka banget. Kita tinggal tekan komen plus spasi aja. Nanti bakal muncul search bar yang tinggal kita tulisin apa yang mau kita cari. Mau file di dalam laptopnya, cari topik di internet, atau dijadiin kalkulator juga bisa. Ibaratnya ini Google versi lokal lah. Saya mau ngapain pun, mau cari apapun, tinggal tekan komen plus spasi aja. Langsung ketik, langsung ketemu. Itu keren sih. Dan setelah saya pakai macOS setelah beberapa waktu, ini 3 bagian yang paling mantap dan 3 bagian yang paling kurang menurut saya. Yang pertama, ekosistem. Ini yang paling mantap dulu ya. Tentu aja lah kalau ekosistem nih, kalau ngomongin produk Apple pasti ngomongin soal ekosistem. Mirip iPhone lagi-lagi. Kayak sistem iMessage yang bikin kita bisa ngirim pesan lewat iPhone atau Mac atau iPad, semuanya udah kesync. Terus soal aksesoris juga, kayak AirPods yang bikin kita bisa konekin langsung sama Mac pas kita baru keluarin earbuds-nya. Dan tentu aja AirDrops buat ngirim file dengan sangat cepat antar produk Apple. Kalau Anda udah punya iPhone duluan, dorongan buat pakai Mac bakal lebih tinggi sih. Alasan kedua, App Store-nya. Jauh lebih bagus daripada Microsoft Store. Apaan tuh? Jumlah aplikasinya lebih banyak dan susunannya lebih rapi kalau dibanding sama Microsoft Store atau Windows Store. Saya aja lupa sama namanya. Coba Anda bandingin. Kalau kayak gini, lebih pengen explore nyari aplikasi baru di Microsoft Store yang tampilan ikonnya bahkan gak ada standarnya gini, ada yang gede, ada yang kecil, atau di App Store yang susunannya rapi, bentuk ikonnya lucu dan ada standarnya gini, kategorinya juga bagus. Dan satu lagi, di App Store sini juga mulai nyediain aplikasi yang ada di iPhone atau iPad karena chip M1 yang dipakai di sini udah kompatibel. Jadi pilihan aplikasinya bisa lebih kaya lagi. Buat sekarang sih masih masa transisi ya, tapi kedengarannya menjanjikan banget. Alasan ketiga, kenapa saya suka sama sistem macOS ini. Ya, buat saya yang biasanya rewel harus pakai mouse pas pakai laptop, sekarang jadi lebih anteng sih, betah pakai trackpad. Trackpad di MacBook ini. Entah karena ukurannya yang gede jadi kerasa PW atau memang sistem trackpad di MacBook ini memang seintuitif gitu ya. Padahal buat saya fungsinya sama-sama aja kayak Windows. Pakai 2 jari buat scroll, ketuk pakai 2 jari buat klik kanan, bisa zoom in zoom out juga. Tapi entah kenapa bisa lebih betah. Karena lebih mulus kah? Karena semua app-nya udah optimal buat pakai trackpad kah? Saya kurang bisa jelasin bagian ini dengan pasti. Kalau saya tebak sih karena dulu pas saya pakai Windows diajarinnya pakai mouse dulu. Jadi sampai sekarang lebih PW kalau pakai mouse. Kalau di Mac, isi kepala saya kayak dikosongin dan langsung belajar dari awal lagi. Langsung pakai trackpad. Jadi nyamannya ke sana. Entahlah ya. Sekarang alasan kenapa saya nggak suka sama Mac. Kalau ini singkat aja, karena Anda pasti udah bisa langsung ngerti kenapa saya nggak suka pas lihat. Yang pertama, kita nggak bisa nge-snap Windows di sini. Jadi kalau kita hantam salah satu Windows ke kanan atau ke kiri, ke atas, ke bawah, di Mac dia nggak bakal otomatis nyesuaiin ukurannya. Kita harus nyesuaiin manual. Setengah layar atau full screen, ya kita geser sendiri. Ini lumayan ribet. Kalau Windows kan enak, mau full screen hantam ke atas, mau setengah layar hantam ke kanan atau kiri, mau seperempat hantam ke pojok aja. Ya itu seru sih. Alasan kedua kenapa saya nggak terlalu suka sama Mac karena kita bisa install Steam di MacBook, tapi ya game di dalamnya nggak banyak yang bisa dimainin. Yang enteng pun ada yang nggak kompatibel. Jadi ya buat gamer Windows aja lah, Mac nggak usah dipikirin. Dan alasan ketiga kenapa saya kurang suka Mac, sejauh ini nggak ada yang bener-bener fatal sih, paling kurang nyaman aja kayak kenapa di sini nggak ada tombol backspace, adanya harus tekan Fn sama delete baru bisa ke depan, kalau delete ke belakang doang. Terus soal filenya yang masih bikin tersesat itu bisa dibiasain lah. Jadi buat sekarang belum ada yang bener-bener ngeganggu selain 2 poin di awal tadi. Saya pribadi sih langsung spoiler aja, abis nyobain MacBook ini bakal balik ke Windows lagi karena memang saya dasaran udah nyaman di sana aja, yang udah dari dulu pakai dan sama sekali nggak ada masalah. Tapi sekarang pikiran saya jadi agak beda aja. Udah bisa dengan tenang pakai si Windows karena udah tahu kalau ternyata Mac memang bagus, tapi Windows juga nggak kalah bagus. Jadi nggak kerasa ada yang kelewat lah. Ada plus minusnya sendiri. Bagian yang paling bakal saya kangenin dari MacBook Air M1 ini tiada tanding dan tiada banding. Sekarang belum ada laptop Windows yang bisa nyaingin, belum ketemu minimal saya. Ada di daya tahan baterainya, bikin inget banget sama iPhone. iPhone itu
kapasitas baterainya nggak bisa dibilang gede. iPhone 12 Pro Max saja cuma punya baterai 3600-an mAh. Bayangin, baterai 3600 mAh. Kalau di Android udah dibully tuh. Minimal 4000 mAh lah biar awet. Tapi nyatanya baterai di iPhone 12 Pro Max bisa nyaingin baterai flagship Android lain yang punya baterai 5000 mAh. MacBook Air M1 ini juga sama, baterainya cuma 49,9 Wh aja. Lebih kecil dari laptop yang banggain baterai gede, yang bisa sampai 99 Wh. Tapi daya tahan baterai dari MacBook Air M1 ini luar biasa bagus. Luar biasa! Saya pakai buat ngetik, browsing, nonton video sambil denger musik selama 5 jam, baterainya masih kesisa 70% lebih. Bayangin. Pakai 5 jam, baterai cuma kemakan 20%-an. Kalau mau dipakai sampai habis, mungkin butuh 20 jam lebih. Itu kurang lebih 2 hari kerja lah. Sekali lagi, itu luar biasa banget. 2 hari pakai tanpa dicas dan pakainya itu nggak sebentar. Standar baterai dari Intel Evo aja lewat. Dia bilang standarnya 9 jam buat pemakaian normal di resolusi Full HD. Kalau MacBook Air M1 ini udah resolusinya lebih tinggi dari Full HD. Daya tahannya juga bisa 2 kali lipat di atas standar itu. Jauh banget. Dan soal performa nggak perlu saya jelasin panjang-panjang sih. Anda pasti udah sering dengar. Soal performa yang luar biasa kencang dari chip M1 di MacBook paling baru. Kayak iPhone juga, yang sampai sekarang chipnya masih salah satu yang ter-the best. Sebagai perbandingan, ini saya ada nyoba ngebandingin kecepatan encoding MacBook Air M1 versus PC editing saya di Adobe Premiere. Sebagai catatan, PC editing saya pakai GPU RTX 3080 yang harganya itu satunya udah bisa ngebeli satu MacBook Air M1 ini. Terus digabung sama Intel Core i9, terus sama RAM 64GB, dan kipas. PC editing saya pakai kipas buat ngebantu ngeluarin panas yang dihasilin dari kerja kerasnya. Kalau MacBook Air M1 ini diam loh. Ya benar-benar diam gitu, karena nggak ada kipasnya, nggak ada sumber suaranya. Parah banget. Tapi hasil yang kita dapat bikin MacBook Air M1 ini kerasa bisa bersaing sama PC yang kayak levelnya itu nggak bisa dibandingin. Kalau dibandingin kayak diketawain gitu, tapi ketika dites ternyata bisa kayak bikin kagum juga. Buat yang nanya kenapa saya nggak pakai aplikasi Final Cut Pro di M1, padahal lebih oke kalau di situ lebih efektif, karena sejauh ini hasil yang saya dapetin nggak jauh beda kalau sama Premiere. Masih belum dapat settingannya mungkin. Mungkin bisa komen kalau misalnya pengen dapetin real speed. Tapi kalau saya udah tes beberapa kali dan sama aja, kayaknya real speednya itu bener-bener diutak-atik banget ya. Jadi mungkin bisa komen kalau enggak ya. Kira-kira kayak tadi lah, udah keren banget juga. Intinya, MacBook Air M1 dengan harga 15 juta awalnya bikin saya nyinyir sih. Semahal itu kok cuma dapat RAM 8GB sama internal 256GB, kayak kok pelit amat sih? Saya jadi kaum mendang-mending juga. Tapi setelah saya cobain beberapa waktu, mulai kerasa apa sih yang sebenarnya ditawarin oleh MacBook ini. Build quality-nya yang solid, sistem operasinya yang nggak kalah matang dari Windows, mungkin lebih bagus di beberapa sisi. Ekosistemnya yang udah kebentuk banget dan performa yang sangat bisa diandelin. Bahkan saya bisa bilang khusus performanya ya bisa dihargain mungkin 20-30 juta ke atas. Sengebut itu. Saya seneng sih mulai nyobain MacBook Air ini pas dia udah pakai M1, bukan labelnya Intel lagi. Karena kalau dia masih pakai Intel, pasti kesan saya nggak bakal sebagus ini. Pasti bakal banding-bandingin sama laptop Intel lain yang harganya sekelas, dan mungkin bakal ambil kesimpulan ya mending AMD lah gitu, dan kemungkinan bakal bilang juga kalau performanya biasa aja. Yang spesial cuma build quality sama OS-nya aja. Tapi berkat chip M1 sekarang kesimpulan saya lumayan kebalik lah. Dan bisa bilang kalau MacBook Air M1 ini adalah salah satu laptop terbaik yang bisa Anda dapetin dengan harga 15 juta. Yang bikin laptop ini nggak menarik mungkin cuma kalau udah kebiasa sama Windows aja ya, males belajar lagi, males pindah lagi, kayak saya. Jadi si kesimpulannya sesimpel itu sih. Sama lagi-lagi mungkin dua layar di ZenBook Duo masih susah sih. Demikian review gadgetin buat MacBook Air M1. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ya kalau mau beli mah, kalau udah seneng MacBook, keren banget.